Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa 1441 Hijriah ini walaupun di tengah pandemi corona ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tausiah singkat yang berjudul amalan-amalan di bulan puasa. Untuk bulan puasa sendiri, teman-teman, Allah telah menegaskan di dalam surah Al-Baqarah yang kita sama-sama tahu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu sudah jelas, teman-teman, dan saya tidak perlu mengartikan lagi karena kita semua sudah tahu. Selanjutnya, amalan yang pertama yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Dijelaskan di dalam hadis Bukhari yang berbunyi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an nashabi. Bacalah Al-Quran, maka dia akan datang kepadamu di hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para pembacanya. Ini adalah salah satu keutamaan membaca Al-Quran, teman-teman. Terutama di bulan Ramadan ini, yang mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kedua, sedekah. Di tengah pandemi corona ini, teman-teman, di tengah lockdown yang dimana banyak orang yang tidak bisa bekerja akibat pandemi corona, ini adalah sebuah tantangan bagi umat Islam, umat dunia, terutama umat manusia. Oleh karena itu, teman-teman, sedekah itu sangat penting. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, banyak orang yang merintih, banyak orang yang sakit karena tidak bisa bekerja, tidak dapat penghasilan, dan tidak dapat memberi makanan. Bagi kita teman-teman yang mungkin kita tidak memegang uang banyak, tidak memegang uang yang berkecukupan, ada suatu cara sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat gampang, yaitu senyum. Senyum adalah sedekah yang paling mudah, paling murah, dan juga paling nyaman dilakukan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi, teman-teman, sedekah itu tidak harus berupa barang. Sedekah itu tidak harus berupa beras, tidak harus berupa uang. Tapi senyum kita itu juga adalah termasuk ibadah. Seperti itu, teman-teman. Amalan yang ketiga adalah sabar. Di tengah pandemi corona ini dan juga di bulan puasa ini, kita harus bersabar, teman-teman. Bersabar menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa pandemi corona, ujian menahan haus dan lapar di bulan Ramadan, ujian harus berbakti kepada orang tua, ujian mata, ujian hati, dan juga ujian-ujian yang lainnya yang kita hadapi bersama. Kita harus bersabar, teman-teman, karena orang-orang yang bersabar maka dia akan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, teman-teman, ini sudah jelas, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi ujian,
sabar menghadapi tantangan, dan sabar yang lainnya. Dan amalan yang keempat. Amalan yang keempat, biasanya di bulan Ramadan ini orang-orang melakukan taubat. Ya, sebagaimana di bulan Ramadan ini Syahrus Siyam. Di bulan Syahrus Siyam ini kita harus banyak-banyak bertobat, karena pintu taubat dibuka selebar-lebarnya, teman-teman. Terutama mungkin kita pernah melakukan dosa yang mungkin kita lupa, bertobatlah. Tidak ada salahnya untuk bertaubat, karena setiap manusia itu memiliki kesalahan dan memiliki dosa. Jadi taubat adalah salah satu cara untuk menghapus dosa dan menghapus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini tanda kutip, teman-teman. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang sebenar-benarnya itu seperti apa sih? Taubat yang sebenar-benarnya adalah, pertama, kita meyakini bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Yang kedua, kita berusaha untuk menjauhi hal-hal maksiat yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, teman-teman. Taubat tidak sesusah soal matematika. Taubat tidak sesusah kita menjalani ujian hidup. Taubat juga tidak sesusah apa yang kita bayangkan, apa yang kita hayalkan. Mungkin cukup sekian tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.